Shalom, salam inspirasi. Saat ini kita membahas bagaimana cara saat teduh yang benar. Banyak orang memikirkan saat teduh yang ideal. Mengapa? Jika Anda ingin saat teduh yang ideal, artinya Anda ada kerinduan untuk bertumbuh secara rohani, untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Tapi kenyataannya tidak ada aturan wajib, karena kita tidak di bawah hukum Taurat, tapi kita ada di bawah tuntunan Roh Kudus. Tidak ada lagi cara yang pasti gini yang benar, pasti seperti ini yang salah. Yang satu jauh lebih baik daripada yang lain. Karena cara ideal itu berbeda-beda. Tapi sekalipun berbeda-beda, kita perlu mengerti prinsip-prinsip kebenaran dari firman Tuhan. Dan setiap kita perlu mengikuti tuntunan Roh Kudus di hati untuk menemukan ideal kita sendiri-sendiri. Kita perlu mengerti prinsip yang pertama, bahwa Tuhan mau kita jadi sahabat dekat. Tuhan mencari seorang sahabat, bukan sekedar hamba yang setia. Saat teduh bukan sebuah aktivitas membaca Alkitab, memuji Tuhan, melainkan saat teduh adalah sebuah waktu yang kita luangkan bersama Tuhan. Seperti ketika mau menikah ada orang pacaran, meluangkan waktu untuk saling mengenal satu sama lain. Tuhan mencari sahabat, bukan sekedar hamba yang setia yang taat. Taat itu penting, tapi setelah taat Tuhan ingin jadi sahabat kita. Yohanes 15 ayat 15, Tuhan berkata dalam versi FIH, aku tidak lagi manggil kalian hamba, karena seorang Tuhan tidak menceritakan hal-hal pribadi kepada hambanya. Sekarang kalian adalah sahabat-sahabatku, yang dibuktikan oleh kenyataan bahwa aku telah memberitakan kepada kalian segala sesuatu yang telah diberitahukan oleh Bapa kepadaku. Tuhan ingin Anda jadi sahabat. Prinsip penting tentang saat teduh di Alkitab. Yang pertama, waktu pagi hari. Dalam Markus 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi mencari tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus datang kepada Bapa di surga, meluangkan waktu sendirian, yaitu di pagi hari. Mengapa pagi hari? Dalam Mazmur juga sering dikatakan, aku memuji engkau di pagi hari. Pagi hari ketika kita bangun, sebelum pikiran kita terisi oleh hal-hal yang lainnya, kita isi dengan firman Tuhan. Kita dengarkan suara Roh Kudus. Karena setelah pagi hari, setelah kita bertemu dengan banyak orang, akan ada begitu banyak suara, akan ada begitu banyak kepikiran tentang ini, pikiran tentang itu, kekhawatiran, berita-berita kita dengar, ada masalah yang kita dengar, dan kita harus menyelesaikan banyak masalah itu. Karena itu, kalau pagi-pagi kita mendengar instruksi Roh Kudus, kita mendengar firman Tuhan, Tuhan yang sudah tahu apa yang akan terjadi pagi hari, Tuhan akan memberikan tuntunannya, berbicara kepada kita, di dalam hati kita, di dalam roh kita. Pagi hari adalah waktu yang ideal. Mengapa? Karena Tuhan Yesus melakukan pada pagi hari. Sesibuk apapun, luangkan waktu pagi hari. 10 menit, paksakan diri, latih diri. Situasinya tempat yang sunyi, privasi. Tadi dalam Markus 1 ayat 35, ia pergi ke tempat yang sunyi. Mengapa? Karena kita mau mendengarkan suara dari Tuhan. Dan suara Tuhan itu seringkali lembut di hati kita. Dan suara-suara yang kita dengar dengan telinga seringkali berbicara lebih keras daripada suara hati kita. Sehingga kita tidak bisa mendengar suara Tuhan dengan baik. Kita lakukan di tempat yang sunyi, ada privasi. Lukas 5:19 mengatakan bahwa seringkali Tuhan Yesus pergi mengundurkan diri ke tempat yang sunyi untuk berdoa, untuk sendirian, untuk punya saat teduh dengan Bapa di surga. Bisa sharing. Durasinya tidak ada durasi yang tercatat di Alkitab. Tapi lakukan itu dengan cinta, keteraturan, dan disiplin. Sama seperti ketika orang mau menikah, saling mengenal dalam pacaran. Kadang-kadang bisa sampai berjam-jam. Tidak terasa. Dan sesibuk apapun disempatkan. Karena cinta. Bukan karena kewajiban, bukan karena takut. Tuhan ingin kita takut akan Tuhan. Tapi lebih dari itu, kita bertumbuh. Bukan hanya jadi anak-anak yang takut pada orang tua, tapi menjadi orang dewasa yang bersahabat, melakukan dengan cinta kepada Tuhan. Ada waktu, saya sarankan mulai dengan 10 menit di pagi hari dengan teratur dan disiplin. Ketika sudah teratur, naikkan sedikit demi sedikit. Kemudian aktivitasnya, lakukan doa, pujian, dan kita baca Alkitab. Berdoa kita bicara pada Tuhan, kita memuji Dia, maka kita meluangkan waktu untuk nyanyi buat Tuhan. Tuhan suka nyanyian. Tuhan suka kita bernyanyi. Karena itu adalah nyanyian cinta.
Saya sarankan satu lagu bisa dilihat di YouTube atau dari yang lain, Spotify, atau punya file audio di HP, radio, memuji Tuhan. Minimal satu lagu. Kemudian baca firman Tuhan. Dalam Alkitab ada 1189 pasal. Kalau kita baca 3 pasal sehari, maka kita akan selesai Alkitab 1 tahun 1 bulan. Alkitab itu buku cintanya Tuhan. Untuk menuliskan Alkitab, Tuhan pakai orang-orang yang berkorban bahkan sampai dengan darahnya. Karena cinta mereka kepada Tuhan. Maka Alkitab sangat berharga bagi Tuhan. Karena untuk menuliskan Alkitab ada banyak darah yang sudah dicurahkan. Karena itu Tuhan senang ketika kita baca Alkitab. Usahakan selesaikan Alkitab. Baca 3 pasal. Saya sarankan kalau memang tidak bisa 3 pasal, minimal 1 pasal. Tapi kejar 3 pasal 1 hari. Anda akan selesaikan 1 tahun dan 1 bulan. Dan setelah itu kita baca berurutan. Kalau selesai baca lagi. Untuk 3 pasal saya kira 15 menit. Kalau hanya 1 pasal 10 menit sudah cukup. Dan satu lagi yang terakhir, untuk bisa konsisten itu tidak mudah. Setiap orang perlu mentor, perlu coach, perlu pemimpin rohani. Setiap atlet perlu pelatih. Demikian juga Tuhan mau sesuai firman-Nya Matius 28:19-20. Tuhan mau kita dimuridkan. Dikatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di situ murid-muridnya diperintahkan untuk mengajar segala sesuatu. Artinya kita perlu diajar. Dan konsep murid pada perjanjian baru di zaman Tuhan Yesus bukan murid mendengarkan ada satu guru kemudian banyak orang. Bukan. Tapi secara pribadi ke pribadi. Dan terakhir, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apabila Anda merasa video ini memberkati, like video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.